Coba dilihat sampai subuh ini, adakah aturan Allah dan Rasulnya yang sampai subuh ini pernah kita langgar, pernah kita ragukan. Barangkali itu yang membuat kehidupan kita sulit. Allah, Rasul membuat aturan. Dan ada 4 tipikal orang, ya. 4 tipikal orang, bila dihubungkan dengan aturan yang Allah dan Rasul sudah buat itu. 1, ada yang ikut aturan. Maka orang seperti ini kata Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kemudahan, tidak menghendaki kesulitan dalam hidupmu. Ya. Maka dibuat aturan, yang ikut aturan Allah pasti mudah hidupnya. Ya, pasti mudah hidupnya. Ya. Rizkinya mudah, hidupnya mudah, nyaman, enak. Ya. 1, ada yang ikut aturan. Yang kedua, ada yang keluar aturan. Ya. Ini pasti repot. Pasti repot. Di awal-awal seperti menyenangkan, ujung-ujungnya repot. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, senantiasa mudah-mudahan dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang bisa kita bawa pulang menjadi bekal di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, di dalam salat tadi dibacakan Quran surah Ali Imran ayat 31 sampai ayat 37. Rakaat pertama dibacakan ayat 31 sampai 34. Rakaat kedua dibacakan ayat 35 sampai ayat 37. Saya ingin uraikan dulu. Di dalam surah Ali Imran yang dibacakan tadi, setidaknya ada 2 pesan penting yang mesti kita renungkan. Dan ini petunjuk Allah dalam kesempatan salat subuh tadi yang telah kita tunaikan. Pertama adalah kewajiban kita untuk menaati segala perintah Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Kalau saya melompat dulu sebentar ke ayat 32-nya, ya, disebutkan di situ qul atiullaha war rasul. Katakan Muhammad, qul, bahkan Nabi pun diminta. Ya, Masya Allah. Qul itu kan perintah Allah. Padahal bisa kalau ayat ini, ya, kalau misalnya ayat ini termasuk Quran yang lainnya, itu direkayasa oleh Nabi seperti tuduhan-tuduhan orang kafir dulu, ataupun yang di masa kini, Nabi merekayasa Quran, itu produk budaya katanya. Ya. Jangan kaget, itu dari dulu juga sudah ada. Ya, sejak zaman Nabi, Nabi dituduh seorang perekayasa, syair, sahir, kahin, banyak tuduhannya. Itu biasa, ya, biasa. Jadi tidak perlu capek kita meluangkan waktu, membuang energi untuk mengomentari sesuatu yang sudah jelek. Yang jelek itu nggak usah dicela karena memang sudah jelek. Ya. Yang buruk itu tidak perlu dikomentari, buang-buang energi. Ya. Lebih baik para pelaku sesuatu yang buruk itu kita doakan supaya Allah memberikan kebaikan pada dirinya, mendapat kelembutan, terbuka hidayah, dia mau ambil dan kembali kepada Islam. Ya. Itu caranya. Ya. Kalau kita meluangkan waktu untuk mencela orang, rugi kita. Ya. Membuang-buang energi saja. Memang yang jelek itu memang sudah jelek, nggak usah dicela lagi. Sayang. Buang-buang energi. Ya. Seperti Nabi pernah mendoakan orang-orang tertentu dan mereka menerima hidayah masuk Islam. Kenapa tidak kita doakan mereka? Yang sebagiannya justru subhanallah, ada di antara mereka yang masuk Islam. Ya, ada di antara mereka yang masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, kalau ayat ini termasuk ayat Quran yang lain, nanti banyak sekali petunjuk-petunjuknya direkayasa oleh Nabi, tentu tidak akan muncul bahasa kul. Akan langsung saja atiullaha, ya, war rasul, taati Allah dan Rasul. Selesai. Tapi karena ini perintah, bukan datang dari Nabi, tapi perintah dari Allah, maka yang paling tinggi kemudian memberikan perintah dengan kata kul, katakan. Artinya Nabi pun diperintahkan. Katakan Muhammad,
Qul atiullaha war rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Bapak Ibu sekalian, kalau ayat ini sekali lagi dibuat oleh Nabi, tentu tidak akan menggunakan bahasa Rasul, saya. Ya. Qul atiullaha wa biyya. Katakan Muhammad, ya, taatlah kepada Allah dan saya. Ya. Karena itu nanti kita mesti jeli membaca Quran. Di Quran itu ada 3, bahkan 4 nanti. Ya. 4 kata yang disematkan kepada diri Rasulullah SAW. Ya. Kadang menggunakan kata Rasul, kadang menggunakan kata Nabi, ya ayyuhan nabi, ya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ya, Nabi. Kadang menggunakan Muhammad, terulang 4 kali dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah, ya, Masya Allah. Kadang yang keempat menggunakan kata abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan birasilihi, bukan binabihi, tapi abdun. Abdun. Ini keempatnya berbeda. Nanti lain waktu kita akan bahas dengan lebih dalam. Ya, kalau kita baca Rasul itu tidak sama dengan makna Nabi. Kita baca Nabi tidak sama dengan makna abdun plus dengan nama Muhammad. Di sini disebutkan Rasul. Rasul itu bukan pada diri nabinya, tapi menunjuk pada risalahnya, misinya. Ya. Nabi sebagai pribadi disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadinya. Ya. Awas, hati-hati. Yang mungkin khilaf, ya, yang punya sifat-sifat kemanusiaan, makan, minum, ya, berpasangan seperti kita, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi karena beliau sebagai nabi mesti beda dengan manusia biasa. Ketika khilaf muncul sifat maksum, diluruskan oleh Allah. Ya. Jadi tidak sampai berbuat salah. Ketika akan berbuat salah, bedanya kita manusia mungkin salah. Ya. Tapi tidak. Ketika akan berbuat salah, datang pelurusan dari Allah. Karena beliau nabi. Ya. Sifatnya maksum. Itu perbedaannya. Karena itu setelah berakhirnya Rasulullah meninggal dunia, sifat manusia, ingat, meninggal dunia, maka subhanallah terputuslah sifat-sifat kenabian dengan berakhirnya dan wafatnya Rasulullah SAW. Tidak akan ada lagi manusia yang maksum, ingat. Tidak ada lagi. Karena sifat ismah maksum itu sifatnya Nabi, bukan sifat manusia biasa. Jadi kalau hari ini ada aliran, misal, ya, ada sekte, ada madhab, kalaupun disebut madhab, yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu itu maksum, maka itu bisa ditolak. Karena maksum itu sifat Nabi. Ya, maksum itu sifat Nabi. Karena nanti kita akan temukan dalam aliran Syiah itu, ya, di antara para imamnya disebut dengan maksum. Memiliki sifat maksum. Ini tertolak. Ya, ini tertolak. Jelas sampai sini ya? Baik. Nah, ketika ayat ini pun mengatakan kul atiullaha war rasul, maka Nabi Muhammad pun sebagai pribadi mesti tunduk pada aturan risalahnya. Ya. Ini tidak bisa beliau mengikuti hawa nafsu sendiri. Ya. Karena itu nanti ada ayat di surat Al-Qalam itu ada ayat, ya. Di surah An-Najm, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ya, hati-hati, itu bukan hawa, ya, bukan kehendak dirinya kalau terkait dengan wahyu. Bahkan Nabi menginginkan A tapi wahyu menginginkan B, maka pribadi Nabi pun mesti mengikuti tuntunan wahyu, ya. Karena itu Nabi pribadi pun diminta oleh Allah untuk mengikuti aturan risalahnya. Hei Muhammad, katakan pada dirimu, pada umatmu, ikuti, taatilah Allah dan misi risalah Rasul. Subhanallah. Kalau Nabi pun diminta taat pada risalahnya, maka kita yang bukan Nabi seharusnya lebih taat. Ya. Kan aneh kalau Nabi saja taat pada risalahnya, masa kita tidak taat? Yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, ya, hisabnya tidak ada, Masya Allah, surganya tingkat tinggi, masih berusaha untuk semaksimal mungkin taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai rela menunaikan ibadah sunnah, kakinya sampai bengkak-bengkak. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Masa kita yang bukan nabi, bukan rasul, surga tidak jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, tidak mau taat pada keputusan Allah dan misi risalah. Itu aneh namanya. Itu aneh. Nah, kalimat taat yang ingin saya sampaikan, kalimat taat di ayat ini diungkapkan dengan kata ta'ah. Ta'ah itu ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Tidak boleh diperselisihkan, tidak boleh banyak ditanyakan, karena kalau sudah ada kalimat ta'atun, artinya taat ikuti saja. Walaupun dari apa yang telah disampaikan itu barangkali belum mampu kita cerna, karena keterbatasan akal kita. Ya. Jadi kalau agama mengatakan misal, ayo harta waris 2:1, bagian laki-laki 2, perempuan 1, belum tercerna oleh kita, ikuti dulu, taati dulu. Ya. Ketika ditaati, hikmah akan datang. Jangan banyak dibahas dulu. Semakin banyak dipertanyakan, ujung-ujungnya tidak diamalkan nanti. Ya Allah, kenapa sholat subuh itu mesti 2 rakaat? Ya, kenapa tidak 4 saja? Kan masih segar itu. Ya, Masya Allah. Tidak usah banyak ditanya, sudah taati saja. Atiullah wa atiur rasul. Jelas bagian pertama?
Baik. Jadi kalimat ta'ah di situ sepanjang Allah dan Rasul memberikan perintahnya, ya. Quran surah 59 ayat 7 itu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Segala yang datang dari Rasul, ingat, ya, bukan Nabi, bukan Muhammad. Ya. Segala yang dibawa oleh Rasul, ya. Artinya tidak mungkin Nabi bawa sendirian kecuali Allah yang perintahkan. Ya. Fakhudhuhu, cepat ambil, lakukan, jangan banyak ditanya. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi yang dilarang segera tinggalkan, hentikan, selesai. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini aturan yang pertama. Jadi segala yang disampaikan oleh Nabi, dibawa oleh Rasul, itu mutlak kita taati, sekalipun belum ada yang mampu kita cerna, ikuti dulu, yakini dulu, nanti hikmah akan datang. Ini bagian pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua, segala yang datang dari Allah, itu tidak mungkin buruk. Tidak mungkin. Kenapa kita diminta untuk taat dengan mutlak? Karena segala yang datang dari Allah pasti baik. Ya, pasti baik. Karena Allah menurunkan segala maslahat sesuai kebutuhan kita. Cuma manusia kadang-kadang, menginginkan sesuatu dengan pikiran pendeknya yang bukan kebutuhannya. Al-Baqarah 216. Gak pelan-pelan kita ya. Bapak Ibu kalau diminta milih motor, pilih mobil. Pak, pilih motor, pilih mobil. Kalau sebagai manusia biasa pilih motor, keterlaluan itu. Umumnya akan memilih mobil. Umumnya. Tapi kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang tinggi, menurut Allah itu bukan kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu itu motor. Keperluan kamu motor. Kalau kamu punya mobil, sulit nantinya. Gangnya sempit, mesti bikin garasi, anggaran bertambah, dipikirin juga. Capek. Sudah, motor saja, terbebas dari banyak kemacetan. Mampu diurai, tidak banyak dipikirkan. Pelan-pelan. Turun ayat, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya. Diwajibkan atas kalian berperang. Dulu orang diminta jihad gelisah. Ya. Gelisah. Nah, kalau ada perintah Allah yang melahirkan kegelisahan, ini maknanya. Ya, tidak harus dalam konteks jihad yang fisik. Ya. Jihad, melawan hawa nafsu kita. Jihad melawan pikiran kita. Jihad melawan prasangka buruk kita. Kadang-kadang ada keinginan kita yang kita inginkan menurut Allah itu belum baik untuk kita. Nah, sifat manusia ketika diberikan oleh Allah keputusan yang terbaik, kadang-kadang ada sifat dalam hatinya gejolak, belum bisa menerima. Ya. Ada gejolak di hatinya. Dalam keadaan demikian kata Quran, kutiba alaikumul qital. Kalau Anda merasakan sesuatu sedang ada gejolak di jiwa, sulit menerima ketetapan Allah, maka perangi perasaan-perasaan buruk itu. Wa huwa kurhul lakum, walaupun itu sulit. Jangan berprasangka buruk dulu pada Allah. Ayat yang indahnya, perhatikan kalimatnya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik itu ada kebaikan-kebaikan besar yang Allah sedang rencanakan. Karena pikiran kita pendek, maunya sekarang saja. Tapi subhanallah, Allah sangat panjang, tidak ada batasnya. Allah memberikan maslahat sampai kamu meninggal, ini maslahatnya. Kamu berpikir sekarang saja. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sedangkan boleh jadi di balik yang kita sukai, ada keburukan yang sedang menunggu kita di depan ini. Kamu tidak tahu. Ya. Apa logikanya? Wallahu ya'lamu. Allah tahu masa depan yang akan terjadi menimpa kita. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak bisa membaca masa depan. Ya. Saya punya adik perempuan datang lalu meminta doa. Kak, saya ingin tes katanya. Ya, di salah satu bank. Kemudian sudah pada tahap akhir. Yang menurut hitung-hitungan manusia dan perkiraannya, insya Allah lulus. Karena tidak ada alasan apa-apa lagi untuk tidak meluluskan. Baik, bismillah kita berdoa. Tapi doa kita seperti dibimbing oleh Quran, tidak minta dunia saja. Ya. Jadi dunia baik, Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirah. Ya. Dunia minta baik, akhirat minta baik. Tapi aturan dunia dan akhirat ini jangan disebandingkan, rugi. Dunia itu kecil, akhirat lebih besar. Dunia itu kecil. Makanya diatur di Al-Qasas, ya, ayat 77 sampai 78 itu. Aturannya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Minta seluas-luasnya akhirat, tapi dunia jangan berlebihan. Ya. Sekedar mencukupi kebutuhan kita saja. Ya. Pakaian, Bapak Ibu sekalian, ya, kita beli pakaian sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan. Ya. Cukup ketika kita akan sholat, layak, indah dalam pandangan Allah.
Ketika kita akan bermuamalah, bagus, tidak mengecewakan orang lain, sudah. Maka waktu selebihnya, ketika kita mencari sesuai kebutuhan, waktu selebihnya bisa digunakan untuk memperbanyak ibadah. Tidak banyak energi terbuang, uang juga terbuang, tenaga juga terbuang. Bayangkan kalau keinginannya macam-macam. Wah, ingin baju terbaru, ingin tasnya Hermes, mereknya dari Paris, sekarang juga mesti dibeli. Wah, uangnya sudah 400 juta keluar, tenaga mesti keluar, beli tiketnya macam-macam dan sebagainya. Habis waktu untuk mengejar dunia, ibadah tertinggalkan. Rumusnya dunia itu secukupnya saja. Nah, yang paling menarik, kita doakan supaya Allah memberikan kebaikan dunia dan akhiratnya yang paling utama. Maka datanglah dengan lesu mengatakan, saya tidak lulus katanya. Kenapa? Saya bilang. Saya tidak tahu, saya sudah berusaha. Tapi konon kabarnya, saingan saya adalah anak salah satu pejabat. Masya Allah. Saya bilang, kamu jangan bersedih. Kamu menginginkan sesuatu dengan pikiran pendek, Allah pasti memberikan yang terbaik yang tidak terlukiskan nanti. Subhanallah. Pekan beberapa hari setelah itu, muncul berita, ternyata dia diterima di bank syariah. Dia menginginkan sesuatu yang diinginkan, Allah menginginkan lebih dari apa yang dia harapkan. Dikasih bank syariah, di situ terjaga, meningkat keagamaannya, terjaga hijabnya, segalanya, dan disitulah kemudian diarahkan untuk menemukan jodohnya. Insya Allah. Dia berpikir saat itu Allah merencanakan masa depannya. Ya. Jadi apa yang Allah sudah rencanakan pasti baik, Pak, Bu. Jadi tadi dari salat subuh yang pertama kali ingin disampaikan adalah, coba dilihat sampai subuh ini, adakah aturan Allah dan Rasulnya yang sampai subuh ini pernah kita langgar, pernah kita ragukan. Barangkali itu yang membuat kehidupan kita sulit. Ya. Allah, Rasul membuat aturan. Dan ada 4 tipikal orang. Ya. 4 tipikal orang bila dihubungkan dengan aturan yang Allah dan Rasul sudah buat itu. 1, ada yang ikut aturan. Maka orang seperti ini kata Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menginginkan kemudahan, tidak menghendaki kesulitan dalam hidupmu. Ya. Maka dibuat aturan, yang ikut aturan Allah pasti mudah hidupnya. Ya, pasti mudah hidupnya. Ya. Rizkinya mudah, hidupnya mudah, nyaman, enak. Ya. 1, ada yang ikut aturan. Yang kedua, ada yang keluar aturan. Ya. Ini pasti repot. Pasti repot. Di awal-awal seperti menyenangkan, ujung-ujungnya repot. Allah bilang, jujur, jangan berdusta. Kalau dusta celaka. Wailul lil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta. Dia keluar aturan, dia berdusta. Awal-awal memang nikmat. Besok. Ya. Pak, ini amplop siapa ya? Ya. Maaf Pak, ini amplop memang ini khusus Pak. Anggaran tertentu tidak ada kaitan dengan proyek ini. Padahal ada kaitan dengan proyek, dia sisihkan untuk kepentingan pribadinya. Bohong. Saat itu merasakan enak dapat tambahan, besok-besok dikejar-kejar sama aparat kepolisian. Ya. Celaka. Wail itu sudah keluar aturan, pasti celaka. Ya. Subhanallah. Jadi ada orang kedua keluar aturan. Yang ketiga, bikin aturan sendiri. Dikasih aturan, dia bikin aturan sendiri. Subhanallah. Kalau sakit, dibuat ketentuan. Sakit pertama, kalau biasa-biasa saja, ya subhanallah, ikhtiarnya pergi ke dokter. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sakit, tolong doakan saya. Kata Nabi, idhab ila tabib, pergi ke dokter. Ini orang pintar sekali. Kata orang ini, ya Rasulullah, Anda kan Nabi Rasul, angkat tangan Anda, Allah kan maha menyembuhkan. Nanti Allah sembuhkan saya. Cerdas ya? Tapi subhanallah, Nabi harus lebih cerdas. Dapat bimbingan dari wahyu. Pergilah ke dokter karena kesembuhan yang telah Allah tetapkan dititipkan di tangan para dokter. Masya Allah. Pergi ke dokter. Ya. Itu rumus pertama. Nanti kalau dokter sudah pada hand up, ya, angkat tangan tidak mampu menyembuhkan, itu tandanya Allah ingin langsung menyembuhkan tanpa turut campur makhluk yang ada. Maka kaidahnya akan berubah nanti. Ya. Dari kaidah biasa kepada kaidah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Itu aturan yang menyembuhkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sakit, perginya ke dokter. Ya. Cuma ada manusia bikin aturan sendiri. Sakit, pergi ke dukun. Ya. Dukun nggak bisa, pergi ke paranormal. Dirinya pun sudah nggak normal. Makanya disebut paranormal, karena nggak normal. Ya. Tapi didatangi juga, gitu, bikin aturan sendiri. Karena itu jadi lebih sulit hidupnya. Ya. Doa, minta pada Allah, kan sederhana. Ya. Doa, nggak bayar, nggak ada macam-macam. Masya Allah, gampang sebetulnya. Ada kekeringan, sekarang kan banyak kekeringan ya. Banyak kekeringan. Dikasih rumus, subhanallah, dikasih rumus yang tidak perlu pakai biaya. Meluangkan waktu, itu pun berpahala juga. Dunianya dapat, akhiratnya melimpah. Ya. Dikasihlah salat istisqa. Masya Allah, tinggal minta, memohon kepada Allah.
Salat, mengangkat tangan, mohon pada Allah. Subhanallah. Manusia tidak bikin aturan sendiri. Oh, digarami saja. Orang garamin sayur, dia garamin awan. Cari biaya. Miliaran, terbang pakai pesawat. Kalau Allah tidak berkehendak, ya sudah. Ya, ayo silahkan. Berapa biaya yang mau kamu kumpulkan? Tenaga yang kamu kumpulkan, silahkan aja. Ya, yang ini hujan, bikin kering lagi di sana. Sana hujan, bikin kering lagi di sana. Mau sampai kapan? Ya, dikasih yang gratis, tinggal muncul. Cuma manusia bikin aturan sendiri. Ya susah hidupnya. Yang ketiga. Yang keempat, ada orang nggak mau diatur. Allah bikin aturan, dia nggak mau diatur. Ya, Masya Allah. Ini yang luar biasa. Inilah yang fasik. Fasik itu keluar dari aturan. Menyimpang. Tidak mau diatur dia. Ya, tidak mau diatur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang pertama ini, ya, mari kita evaluasi sampai dengan hari ini subuh. Dari ayatnya memang sederhana, singkat, padat, cuma satu ayat. Tapi meminta kita untuk melihat, sudahkah sampai hari ini taat pada Allah dan Rasulnya? Yang kedua, ketaatan kita apakah selalu ragu atau sudah melahirkan keyakinan yang paripurna? Ya. Yang ketiga, pelajari aturan-aturan Allah terkait kehidupan kita. Aturan salat, aturan muamalah, ya, aturan beraktivitas, aturan berumah tangga. Pelajari itu supaya mendapatkan kemudahan. Biasanya kesulitan didapatkan karena kita belum mengenal aturan Allah dan Rasulnya. Like and subscribe.